Alhamdulillah telah diberikan kesempatan kepada Allah dalam menjalankan kegiatan ini, yaitu aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif penggerak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai kegiatan aksi nyata ini dengan memberikan materi budaya positif. Sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, bahwa tujuan pendidikan itu yaitu menuntut siswa atau murid kita kodrat yang ada pada anak-anak agar merdeka dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya di sini bahwa kita sebagai seorang pendidik mestinya menuntun siswa kita dalam hal memperoleh pendidikan dalam proses pembelajaran, yaitu selama ini mungkin terus terang saya sendiri seorang pendidik menuntun anak kita sesuai dengan kodratnya. Maksudnya kita menuntun dia, kita kasih dia kebebasan, kesempatan dalam belajar. Terkadang itu setiap siswa beda-beda minat dan bakatnya kan. Ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis, ada yang suka membaca. Nah, di sini kita sebagai pendidik mestinya harus memberikan kebebasan kepada mereka. Biarkanlah mereka, jangan pernah memaksakan mereka. Jadi janganlah sekali-kali kita memberikan tekanan kepada siswa. Pemimpin pembelajar. Maksudnya di sini menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu di dalam kelas kita seolah-olah pemimpin. Maksudnya di sini kita memimpin anak-anak kita melakukan apa yang dia mau, apa yang ingin dia lakukan. Nah, kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Di sini menggerakkan ke komunitas praktisi, yaitu seperti kemarin yang kita lakukan, yaitu KKG Mini. Nah, kita kan sudah memiliki komunitas. Nah, disinilah yang ketiganya itu menjadi coach bagi guru lain. Nah, termasuknya di sini menjadi coach guru lain, yaitu kita bisa memberikan materi atau pembelajaran kepada siswa kita, kepada teman sejawat kita. Kita harus saling berbagi. Jangan artinya apa yang kita tahu tidak kita bagi kepada teman-teman kita. Tadi pengertian dari menjadi pemimpin pembelajar, yaitu mendorong ekosistem pendidikan sekolah. Pemimpin pembelajaran berarti seorang guru menjadi seorang pemimpin yang mengibaratkan pada komponen yang terkait era dengan pembelajaran, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen, pengembang guru serta komunitas sekolah. Menggerakkan komunitas praktis. Nah, di sini maksudnya yang seperti tadi yang saya katakan, bahwa kita dengan peran para rekan guru-guru di sekolah maupun wilayahnya melakukan KKG seperti yang saya sampaikan tadi. Itu adalah salah satu komunitas praktisi. Nah, menjadi coach bagi guru lain, maksudnya kita bisa saling menjadi mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Artinya kita bisa saling berbagi permasalahan apa yang kita dihadapi di kelas, kita bisa saling berbagi. Kolaborasi antar guru. Nah, maksudnya di sini yaitu kolaborasi antar guru sangat diperlukan di sekolah untuk mendapatkan harus membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan. Nah, di sini juga sama halnya kerjasama. Mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Nah, guru harus memberikan dorongan dalam peningkatan kemandirian dan kepemimpinan peserta didik di sekolah. Nah, sebagai seorang guru berarti membantu para peserta didik ini untuk mandiri dalam belajar. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun restitusi yang dimaksud di sini yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, di sini ada yang dikatakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, disinilah kita sebagai guru nantinya harus memakai segitiga tersebut ini, karena jika terjadi permasalahan
menstabilkan identitas. Nah, mari kita lihat apa itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, jangan ki artinya ada siswa tak berbuat salah, jangan dosiki tambah-tambah yang nunda permasalahannya. Nah, disinilah kita bisa mencari dari masalah tersebut. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, untuk memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori mereka percaya. Artinya percaya diri di sini. Motivasi internal untuk menjadi orang yang kita lakukan yaitu hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ini ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu 1. Penghukum, 2. Teman, 3. Pembuat merasa bersalah, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Nah, yang di kelima posisi ini yang mana lebih bagus? Yang mana yang mestinya kita pilih? Nah, yang mestinya kita pilih yaitu yang kedua, bisa kelima. Di sini kita sebagai guru harus menjadi sebagai teman buat siswa kita, buat murid kita. Jangan sebagai penghukum. Artinya ada tugasnya siswa tidak kerja, dikasih lagi hukuman. Hukuman jangan nih pernah lakukan seperti itu. Artinya jadilah sebagai seorang teman buat murid kita. Jadilah ini manajer, jadilah sebagai pemimpin atau manajer dalam kelas. Di sini sebagai seorang penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Nah, seperti tadi ini, patuhi aturan saya. Seolah mengancam, toh tidak boleh sebenarnya. Sekarang sudah tidak boleh lagi ada yang mengancam begitu. Contohnya lagi kata yang dihindari. Kamu selalu saja salah. Jangan pernah mengatakan seperti itu kepada murid. Yang perkataan selanjutnya lagi, pasti selalu yang terakhir selesai. Jangan pernah, karena otomatis akan membuat anak-anak down. Artinya tidak bisa nanti akan ada perasaan tertekan pada siswa kalau dikatakan seperti itu. Kalau pembuat merasa bersalah, posisi ini biasanya guru yang bersuara lebih lembut. Nah, maksudnya pembuat merasa bersalah atau menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Misalnya, contoh ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jangan juga pernah bilang begitu. Contoh kalimatnya lagi, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Jadi seolah ada tekanan kepada murid. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu pasti berbuat begini. Nah, di sini juga jangan pernah bahwa murid seolah merasa dikucilkan ini, merasa selalu bersalah atau jadi seolah dia tidak bisa berubah karena adanya tekanan itu. Nah, terus di sini guru sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, seolah-olah maaf ki mengajak artinya kayak teman, toh kayak teman ki. Nah, adapun juga kalimat berikutnya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Mengingatkan sesuatu yang pernah kita berikan kepada siswa. Adapun juga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jangan pernah memberikan kekecewaan kepada siswa atau murid kita. Sebagai pemantau, nah di sini guru sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, adapun kata-katanya yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan?
sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, satu juga saya akan mengingatkan bahwa jangan pernah jika ada artinya apakah siswa kita terlambat datang atau bagaimana, jangan pernah kasih hukuman bahwa kali jangan pernah. Mestinya yang harus kita lakukan, kita cari tahu apa permasalahannya anak itu sehingga dia terlambat ke sekolah. Karena tidak mungkin anak-anak itu terlambat ke sekolah, tidak ada alasannya, pasti ada alasannya, pasti ada penyebabnya sehingga dia terlambat. Sebagai manajer, nah posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, yang harus kita katakan jika ada murid berbuat salah, apa yang kita yakini? Maksudnya, apakah kamu meyakininya? Kita tanyakan apa yang pernah kita sepakati bersama. Kontrol yang baik untuk seorang guru. Guru berbuat sesuatu bersama murid. Nah, disinilah yang namanya manajer. Artinya